melakukan ada movement gitu, gerakan gitu. Jadi gitu, nggak hanya doang karena saking powerful-nya dia, orang tuh bisa digerakkan gitu, padahal itu massa gitu. Itulah powerful-nya dari retorika itu ya dia. Itu yang keempat. Kemudian yang ketiga itu. Yang keempat adalah oratorical training as the cornerstone leader education. Jadi gini, kalau misalkan orang yang berbicara di depan umum sedang berpidato itu adalah tempat dia belajar, berlatih untuk mengetahui publiknya itu seperti apa. Gimana kita cara menginfluence-nya mereka, orang-orang publiknya itu gitu. Supaya orang itu mendengarkan, jadi kita tahu apa ya, masalahnya itu ada di mana dan gimana cara penyampaiannya gitu. Itu sebagai training juga bagi leader ini, orang leader gitu. Kalau mereka nggak nggak bisa berbicara depan umum, pidato, speech atau ini public speaking-nya kurang, ya dia nggak akan tahu, nggak pernah belajar itu. Itu yang kemudian yang nomor 5, emphasize on the power and beauty of language to move people emotionally and steer them to action. Nah, ini tadi itu. Ini ada kaitannya sama yang nomor 3. Jadi udah persuasif, kemudian ada kayak ini action gitu, movement tadi itu. Movement itu kan maksudnya action. Jadi apa? Karena dia itu pemilihan bahasanya tuh bagus banget. Ini banget gitu. Sampai orang itu terbuai gitu istilahnya. Ya kan kalau kan kita ini ngomongin kok kayaknya seolah-olah iya banget, tapi ya urusan nanti dia udah jadi apakah ide-idenya itu benar-benar implementasikan atau enggak itu terserah nanti gitu. Coba misalkan yang isu lagi, contoh yang sedang terjadi. Waktu dia itu pidato untuk pemilihan presiden, sekali lagi saya ya disclaimer dulu, saya bukan pendukung 01, 02 atau 03, tapi ini adalah contoh realnya supaya kita tuh nyambung untuk di teori ini. Saya lebih suka langsung ke case study, studi kasus gitu supaya masuk gitu. Kita paham. Jadi gini, waktu Prabowo mau lagi campaign, dia bilang apa? Nanti kalau kepilih akan ada makan siang gratis. Ya kan? Kalian pasti tahu itu semua. Kemudian ada ngomong-ngomong budget, misalkan mungkin disinggung budgeting atau menu-menunya apa aja, yang penting itu adalah memenuhi gizi. Ini saya rangkumnya memenuhi gizi anak-anak sekolah supaya tidak untuk stunting gitu. Padahal stunting itu juga harus dicanangkan tuh dari ibu itu hamil gitu, sebelum bahkan dalam kandungan gitu, jangan pas udah lahir gitu. Nah sekarang itu kan orang-orang terbuai kan sama ide dia, wow ini ide yang brilian, bagus banget nih retorikanya dia, sampai orang pemilihan bahasanya tuh bagus. Kenapa? Karena kita tahu di Indonesia Timur atau bahkan mungkin di Jawa Barat yang di pelosok yang jauh dari ibu kota itu masih kekurangan untuk makan gitu ya. Kan kemudian di TV dimuncul tuh di TV atau di sosial media banyak, kalian bisa lihat betapa anak-anak ini nih makan cuma bekalnya apa, ya kan? Ada yang bekalnya apa, ada yang bekalnya mohon maaf tuh saya pakai ulat sagu atau apa gitu. Itu bagi mereka sudah istimewa gitu. Nah, bagi orang-orang yang seperti ini dengar retorika dari Pak Prabowo ini, mereka akan tertutup. Kemudian senang akan wah ini ide ini bagus banget karena banyak orang yang kekurangan. Kemudian setelah dia terpilih, nih dia belum di apa namanya? Belum syah gitu, karena Presiden Jokowi masih memimpin gitu. Jadi nanti ketika changing ini pemimpin ini, nanti kita akan tahu nih, apakah benar yang dia janjikan saat dia berretorika, dia campaign, apakah kejadian, apa enggak. Sebelum dia jadi pun, kemarin udah ada berita bahwa susu sapinya akan diganti dengan susu ikan. Budget yang dari 20.000 tekan jadi 15.000. Nah, itu dari situ teman-teman bisa memahami
bisa dari contoh kasus itu teman-teman bisa berpikir kritis lagi. Nah, itulah seninya berretorikanya di situ. Jadi orang tuh gimana orang tuh bisa seneng karena beauty of language tadi. People jadi move emotionally. Terus kemudian melakukan action apa? Nyoblos. Begitu. Untuk urusan nanti kejadian apa enggaknya ya nanti. Itu contoh yang real di depan kita gitu ya. Dari retorika ini. Terus yang keenam apa? Oral public persuasion as the province of males. Nah, ini cukup sensitif ya. Kenapa? Karena yang seringnya yang bisa berbicara di depan umum, berpidato, atau orang yang di leader, yang bisa menginiin masa, itu adalah apa? Male, laki-laki. Ini yang menyebabkan adanya apa? Senjangan kan? Terus muncullah emansipasi, feminisme gitu. Karena apa? Didominasi oleh laki-laki. Jadi karena dari dulu-dulunya memang itu yang sering itu laki-laki. Misalkan dari zaman kita di Indonesia itu ada Soekarno, atau pemimpin leader-leader yang pintar. Soekarno itu kan hebat banget retorikanya gitu ya, pidatonya gitu. Keren banget, coba cek bisa di video-video itu seninya dia berretorika itu bagus sampai orang tuh bisa quote-quote-nya gitu, pakai sampai sekarang. Nah, itu apa? Didominasi oleh laki-laki. Makanya ini kenapa yang nomor 6 ini menurut saya sensitif, karena kemudian jadi ada gerakan bahwa seolah-olah kayak perempuan itu nggak bisa gitu. Ini adalah ruangnya untuk laki-laki. Nah, ini makanya ada gerakan feminisme itu kemudian iniin kesetaraan. Bahwa perempuan juga bisa tampil, bisa jadi leader gitu, bisa berbicara depan umum gitu, bisa menggerakkan massa. Makanya sekarang banyak banget tuh bagus lah. Jadi kayak nggak kita kan patriarki banget ya. Jadi di sini perempuan punya space untuk apa namanya menyampaikan ide-ide mereka gitu. Karena apa banyak kebanyakan misalkan yang di bawah kepemimpinan laki-laki gitu tidak mengakomodasi kepentingan perempuan gitu. Makanya sekarang banyak gerakan-gerakan seperti itu tuh contoh ininya ya. Nanti bisa dipelajarin lebih lanjut. Apa contohnya? Misalkan dengan bahkan sekarang realnya ya, realitanya ketika banyak pemimpin leader-leader itu perempuan, apakah perempuan itu hmm, membela hak-hak perempuan? Coba yang perempuan. Masih belum kan? Jadi di DPR misalkan yang duduk di sana berapa persentasi perempuan diharapkannya kan perempuan ada di sana untuk mengakomodasi kepentingan perempuan, hak-hak perempuan. Tapi enggak juga. Masih banyak yang kayak misalkan pernikahan dini gitu. Terus hak-hak untuk mendapatkan belajar atau apa gitu ya. Itu seperti itu. Itu karakteristik dari retorika. Dari sini ada yang bingung. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya. Angkat tangan. Kalau misalkan ada yang nggak mengerti atau apa, silakan angkat tangan. Daripada nggak paham nanti bingung sampai rumah emang di rumah ya, selesai kelas gitu maksudnya. Oke, ini itu rhetorical tradition. Kemudian kita lanjut ke, semiotika. Di sini ada yang udah pernah dengar semiotika? Tradition yang kedua. Belum pernah? Sama sekali? Semiotika itu apa sih? Gitu. Nanti ini kalian akan tesis misalkan ada yang suka mempelajari, ada yang sign gitu, nanti pakai semiotika gitu, nanti untuk tesis untuk teorinya gitu. Ini pakai. Jadi semiotic tradition itu adalah communication as the process of sharing meaning. Nah, ingat tadi, sharing meaning through sign. Simpelnya itu semiotic the study of sign. Jadi pertanyaan adalah sign itu apa? Apa itu sign? Ilmu pengetahuan.
Hmm? Ilmu pengetahuan. No. Sign itu apa? Ayo lebih spesifik. Dari makna aslinya deh. Sign apa? Sign. Tanda, Miss. Tanda. Ya, betul. Tanda. Tanda itu apa gitu kan. Nah, nanti di sini ada beda-beda nih. Kita akan mempelajari di situ ya. Jadi, ilmu yang mempelajari tanda. Itu semiotik. Itu bahasa harusnya ya. Tapi kita lebih jabarkan lagi. The study of verbal and non-verbal sign that can stand for something else and how their interpretation impacts society. Jadi di sini adalah kuncinya ada verbal and non-verbal sign. Sign. Saya langsung kasih contoh nih. Misalkan ini kan non-verbal ya. Non-verbal, kalau saya mendengar ada orang, misalkan orang-orang menangis di pemakaman, itu sign dari apa? Berduka, Miss. Betul. Sedih, ya kan? Terus misalkan badan kamu panas, itu sign apa? Demam. Sakit, Nah, demam. sakit, demam, infeksi atau apa gitu ya. Terus ada lagi nih sign apa namanya? Sign-nya itu bentuknya yang verbal. Contohnya apa? Word, bahasa gitu ya. Kata-kata itu word, bahasa. Jadi misalkan apa? Dan di sini dibilangkan stand for something else. Kayaknya di minggu lalu saya juga udah pernah agak nyinggung sedikit ya. Jadi gini, misalkan saya tulis kata hak, hak, H-U, G. Itu apa? Hak itu apakah ada bunyinya? Enggak kan? Tapi kamu ketika saya ngomong hak, itu tahu kan? Pelukan, misalkan stand for apa? Itu misalkan intimacy gitu, friendship gitu. Itu sign dari itu. Misalkan kata lebih gampang lagi chair, kursi. Kemarin saya kasih contohnya adalah kursi, chair. Untuk stand for apa? Untuk tempat kita duduk gitu. Jadi itu, nah sekarang kalau di yang verbal sign itu, word gitu ya, itu tuh nggak ada, itu adalah, bukan nggak ada, itu adalah common language, bahasa-bahasa yang sering kita gunakan tadi itu. Kayak contohnya tadi itu yang saya bilang, makanya ada share meaning tadi, gedang itu. Walaupun itu apa namanya berbeda, tapi untuk culture tertentu, kalau tahu ya itu artinya di situ gitu. Share meaning-nya di situ. Jadi tanda apa untuk interpretasi ini dalam impact-nya di society tadi itu, pemaknaan maknanya apa gitu. Ya. Paham kan? Gampang ya kalau semiotik ini. Tapi nanti ada lebih susah lagi. Ini kan baru yang simpel-simpel aja. Semiotika misalkan apa, nanti ada kalian bisa teliti lagi lebih jauh. Kalau ini baru yang verbal and non-verbal sign. Misalkan ini nih, a row. Dilihat tanda panah yang di bawah ini, row, tanda penunjuk. Kalau misalkan saya ini ke kanan, kalian apa pahamnya? Direction ke kanan kan. Misalkan kamu lagi jalan, kemudian ada tanda panah ke depan, kayak kamu lagi naik motor tuh, suruh belok kiri, sign gitu, kamu mesti belok kan? Itu common banget itu. Jadi itu direction ke sana, sini itu udah jelas banget. Nah, itu yang sign-nya yang kelihatan seperti itu. Kalau misalkan yang sama ada yang membedakan gini. Kalau di yang sign yang awalnya tadi itu, yang saya bilang misalkan tadi kayak badan kamu panas, itu ada reaksi dari biologis gitu, dari bahan natural. Nah, kalau word tadi enggak gitu, itu yang lebih ini lagi. Jadi ada kenapa ada verbal dan verbal sign. Nah, di sini kemudian ada yang namanya simbol.
simbol tuh apa? Kemarin simbol juga sedikit udah kita mention. Arbitrary word and non-verbal sign that bear no natural connection tadi itu with the things they describe. Their meaning is learned within a given culture gitu. No natural connection. Natural tadi itu yang tadi. Ini jadi simbol-simbol. Jadi nanti ada sign, ada simbol gitu. Beda ya. Kalau yang verbal berarti kita ada bunyinya gitu. Kayak misalkan kalau yang natural tadi ini ada macam-macam tuh. Tadi ada yang misalkan sign yang pada umumnya tadi memang badan kamu panas berarti sign of kamu itu sakit. Terus misalkan word gitu ya. Word tadi itu chair untuk stand for apa tempat kita duduk gitu. Gitu-gitu. Bingung nggak? Nggak kan? Jadi, nah, perlu dicatat juga di sini adalah semiotic challenge the nation that words have appropriate meaning. Have appropriate meaning. Indeed, word change, the people using those words change. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada makna yang pasti gitu, di konkret yang pasti saklek gitu loh. Jadi bahasanya itu nggak ada yang saklek di sini. Nggak ada word itu nggak mempunyai makna yang saklek harus di situ gitu. Dia itu akan berubah sesuai kita menggunakan itu. Ini udah mulai ke semiotika gampang-gampang susah. Jadi interpretasinya kalian harus lebih kelihatannya gampang gitu. Tapi inilah yang kita namanya belajar sign sama simbol di sini. Oke, kalau kayak gini simbol-simbol ini berarti ini no, ini yes gitu. Itu paling gampang ya, sederhananya lagi. Oke. Oh, aman ya ini? Nanti kalau lebih jelasnya dibaca lagi. Kemudian apa selanjutnya? Nah, fenomenologi. Fenomenologi atau ininya phenomenological tradition. Apa itu fenomenologi? Phenomenological berarti fenomena ya, fenomena. Communication is the experience of self and others through dialogue. Jadi experience diri saya dan orang lain lewat dari komunikasi, dialog tadi itu. Seperti apa itu? Jadi kalau fenomenologi, intentional analysis everyday experience from the standpoint of the person who is living. Explore the possibility of understanding the experience of self and others. Jadi, kalau fenomenologi ini, lebih gampangnya coba lihat gambar itu. Ketika itu misalkan saya sama kamu, dari kalau kalian kan udah sering lihat TikTok berarti udah tahu POV kan. Dari POV orang yang satunya lagi, huruf yang di bawahnya itu adalah 6. And the other one, dia keke itu adalah 9. 9. Mana yang betul, mana yang salah coba? Tidak ada yang betul, Kalau tidak ada yang dari salah, karena melihat dari tempat yang berbeda atau dari sudut pandang yang berbeda. Ya, ada tadi yang mau menjawab lagi? Nanti jadi sama aja ingat. Miss, kalau dari perspektif masing-masing semuanya benar. Iya, Tergantung sudut betul. pandang orang lain. Betul. Nah, itu kenapa yang kita harus ini ya, others gitu. Jadi kita harus menghormati dari point of view orang gitu. Misalkan kayak kita lagi ngomongin sesuatu, kayak tadi itu ngomongin politik, saya ngomongin yang tadi terus kamu nggak setuju, ya nggak apa-apa. Karena di ilmu ini tuh nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Karena itu tergantung sudut pandangnya masing-masing gitu. Nggak seperti matematik, misalkan 1 tambah 1 harus 2, kamu jawab 11 ya mereka ngamuk gitu.
mereka masih nggak percaya gitu. Tapi kalau di kita, kalau di komunikasi sosial 1+1 11 ya bisa aja gitu. Jadi kita nggak bisa apa ya? Kita harus menghormati pendapat orang lain dan kita karena apa? Karena ini yang disebutkan di sini understanding the experience of self and others. Jadi kita memahami bahwa dari pandang kita itu adalah 6 gitu. Jadi saya itu nggak bisa yang kita experience saya itu 6 gitu. Tapi saya nggak mengalami experience yang orang ini, yang sebelah ini, yang dia bilang itu adalah 9. Saya nggak mengalami karena apa? Saya ada di sebelah sini gitu. Jadi kita harus bisa apa namanya menghormati, saling menghormati gitu ya. Kan kita nggak mengalami itu, ngapain kita harus memaksakan pendapat kita atau ide kita bahwa itu tuh 6 gitu, mau sampai berapa. Kayak telur sama ayam mana duluan gitu. Tapi beda lagi ya itu just joke. Nah ini yang paling gampangnya adalah di situ. Kemudian ini Craig juga bilang phenomenological traditional is marked by communication that he content is an experience of otherness. Ini sama ya kayak tadi itu, experience orang lain gitu. Kemudian tries to attain authenticity by eliminating bias in conversation. Di sini coba saya mau tanya, bias itu apa? Bias. Bukan yang, tolong yang K-popers dihilangkan dulu. Bias itu bukan biasnya, kamu bias itu apa? Oh, bias saya itu Chanwoo gitu, atau bias saya itu Jimin BTS gitu. Bukan itu ya, bukan. Beda. Beda lagi. Bias yang di sini sama bias yang untuk K-pop itu beda. Jadi bias itu apa? Condong ke salah satu pihak, Miss. Gimana? Condong ke salah satu pihak, jadi lebih mihak ke pihak yang lain. Oh, gitu. Terus ada yang lain? Mungkin pendapat lain? Ambigu, sesuatu yang kayak nggak jelas gitu, antara ke kanan atau ke kiri. Antara kanan atau ke kiri? Bingung dong itu. Jadi nggak, lebih ke yang tadi itu ya, Sasa ya. Jadi kalau bias itu kita prasangka. Jadi kayak kita tuh ya, kita lebih kayak condong ke ini, memihak ini gitu. Tapi bisa juga nanti kita belajar konteksnya lagi. Jadi kita itu jadi kita itu nggak bisa objektif gitu. Singkatnya tuh, ringkasnya itu bias ya. Jadi misalkan kayak gini, kayak kita mau meneliti, saya muslim, kemudian saya mau membuat jurnal atau tesis gitu ya, tentang Islam gitu, atau tentang perspektif yang apa gitu, misalkan dari apa ya, tentang Islam gitulah. Nah itu kenapa biasanya saya akan dipertanyakan tuh biasnya gitu. Jadi takutnya apa ya, yang ada dalam diri saya itu keyakinan itu muncul di situ. Jadi saya nggak bisa objektif memandang itu karena apa, saya bagian dari Islam itu. Atau tadi itu misalkan saya pendukungnya Prabowo banget nih, kemudian saya meneliti tentang bikin jurnal tentang Prabowo Gibran. Nah, di situ bisa bias tuh. Jadi saya nggak bisa memandangnya bisa objektif. Kenapa? Karena yang saya dukung itu saya merasa dia itu yang benar terus gitu. Jadi gitu, harap berhati-hati gitu ya. Jadi kenapa kita harus menghormati yang lain tuh itu untuk eliminasi dari bias itu dalam sebuah conversation gitu ya, fenomenological. Itu. Jadi bukan bias yang sana bias ya. Saya juga nggak paham tuh kenapa mereka nyebutnya itu bias. Oke. Itu fenomenologi. Nanti ada misalkan ya itu kalian mau bikin tesis tentang fenomenologi yang apa yang sekarang lagi happening banget, misalkan apa coba, misalkan kayak pemilihan gubernur atau selain itu deh, mungkin takutnya kalian bosen banget nih, saya contohnya tentang politik terus, tentang misal ya, walaupun ini enggak, operasi plastik gitu, kan sekarang artis-artis lagi banyak banget, kenapa misalkan contohnya para selebriti ini operasi plastik
untuk apa? Meningkatkan engagement kah di ininya atau apa gitu yang berhubungan sama komunikasi. Nah, itu fenomenologi gitu-gitu. Jadi fenomena apa yang sedang yang ada yang kita alami. Oke. Ya. Kemudian ini baru yang ketiga ya. Ini intro-intro aja ya. Lalu ada namanya cybernetic. Nah, yang pernah kuliah di IT misalkan, yang di IS atau di IT itu sih orang-orang langsung ngehnya itu kalau ngomongin cybernetic tuh kemana gitu. Sistem informasi. Gitu. Communication as a system of information processing. Gitu. Jadi ada tokoh itu yang namanya Norbert Wiener ini, jadi dia itu bilang kalau cybernetic ini itu apa ya, tradisi ini itu mengarah ke artificial intelligence gitu. Jadi karena ini ngomongin sistem gitu. Itu menurut dia. Kalau di cybernetic ini sendiri adalah the study of information processing, feedback, and control in a communication system. Communication system itu apa aja? Jadi bukan berarti kita ngomongin cybernetic, berarti ini hubungannya sama komputer terus. Ya, bisa. Tentang dari komunikasi yang lewat komputer, misalnya itu bisa. Tapi kalau ngomongin communication system apa? Misalkan ada relationship system, family system, terus apa? Friendship system misalkan. Itu ya. Itu namanya sistem. Jadi jangan terjebak sama istilah gitu. Itu sistem di situ. Ini tadi itu yang bilang konsep of feedback and core the cybernetic tradition which regards communication as the link connection the separated part of any system. Jadi gini, contohnya kalau misal kalian ada di family systemnya itu misalkan ada yang hubungannya itu tidak baik, misalkan hubungannya, saya cara gimana ya? Misalkan hubungan kalian itu renggang. Nah, kita itu di cybernetic tradition itu tuh kita yang ngelingkan, mengkoneksikan hubungan-hubungan ini. Misalkan pertemanan gitu. Kenapa pertemanannya itu bisa berjalan sampai sejauh ini gitu. Nah, itu yang koneksinya itu di sini di tradition yang ini. Nah, untuk menjawab itu ada 3 pertanyaan nih untuk cybernetic. Yang pertama itu how does the system work tadi itu. Kan ini kan link connection ya, connecting. Jadi how does the system work? Gimana pertemanan kalian itu, sistem pertemanan kalian tuh bekerja sampai saat ini. Itu contohnya. Yang kedua, what could change it? Apa yang bisa merubah itu? Terus how can we get the bug out? Jadi kalau di sini itu bug ini kita sebutnya noise-nya gitu. Apa hal yang bisa rintangannya, halangannya, kendalanya, noise-nya gitu yang kita bisa hilangkan gitu, kita bisa kurangi gitu di sistem tadi itu. Nah, coba di sini ada contohnya nggak ya, supaya kalian tuh nggak bingung. Oh, nah ini case study ya. Jadi di sini ada Profesor Park dari Washington University. Dia ini membuat studi kasus ya, ada membuat penelitian, ada 2 orang board partner gitu. Jadi dia itu tuh partnernya itu friends gitu. Jadi misalkan kamu sama saya atau Farah sama Rafiko gitu. Jadi ada di pertanyaan dan kemudian dia itu menemukan 6 ini untuk apa ya? Untuk mengetahui social network mereka yang terjadi itu seperti apa. Ini contoh studinya. Jadi ini cybernetic. Jadi yang pertama itu adalah player kontak. Misalkan ini kan 2 orang ditanya gitu. Jadi apa? Kenapa ini bisa sistemnya itu
sistem pertemanan itu bisa berjalan ini. Jadi ada yang pertama prior contact. Which people did you know before you met your friends? Jadi siapa orang yang yang kamu temui sebelum ketemu sama temen ini gitu. Itu prior contact. Which people, misalkan nggak ada, oh dia aja gitu. Terus yang kedua, range of contact. How many of them have you now met face to face? Misalkan kalian punya yang ini berkaitan sama yang pertama tadi. Dari range kontaknya, kamu misalkan banyak tuh teman kamu yang kayak di Instagram atau di apa, atau temen kamu misalkan yang ada di kampung, kamu kan sekarang kuliah di sini, kerja di sini gitu. Range kontaknya gitu. Apakah misalkan ada yang teman online nggak pernah meet secara face to face gitu. How many? Terus communication. How often do you communicate with each other? Seberapa sering? Seberapa sering kamu berkomunikasi sama temenmu ini? Terus liking. How much do you like or dislike each of the one you know? Nah, itu pertanyaan seberapa kamu suka dan tidak suka dari each other gitu ya, dislike of each the one you know. Terus yang lima ini ada support. To what extent does each of them support your friendship? Jadi gimana yang mereka ini bisa mensupport persahabatan kita gitu dari merekanya untuk hubungan ini gitu, di hubungan friendship kita ini gitu. Nah, kenapa yang di 6 ini membedakannya dari yang nomor 5 itu adalah to what extent does your own network support your friendship. Ini dari kamunya kalau yang nomor 6. Yang nomor 5 itu support dari dianya untuk mensupport persahabatan friendship dari kita ini. Nah, yang ke-6 itu dari kita. Kita itu punya kontribusi apa gitu untuk pertemanan kita sampai sejauh ini. Nah, ini namanya di contoh di cybernetic tradition ini. Kenapa? Karena tadi itu yang di sini disebutkan tadi, the link connecting the separated part of any system. Dan di sini sistemnya yang kita sebutkan adalah differentiative ini. Tuh, ini pertanyaan. Jadi gitu ya. Bisa dipahami? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan terus lanjut ya. Itu di cybernetic. Contohnya ini adalah friendship system gitu. Relationship system. Kemudian yang ke 1, 2, si socio-psychological tradition. Kemarin ini ingat nggak yang kemarin itu saya sempat nyebut ya yang kalau di noise yang itu ya, di socio-psychological tradition. Jadi di sini adalah communication as interaction and influence. Nah, ini tadi saya sebutkan adalah causal effect gitu. Jadi those who adhere to the socio-psychological tradition uphold a cause-effect model. Jadi apa? Model sebab akibat. Jadi kalau di socio-psychological tradition ini ada ini tadi, kuncinya ada di sini. Cause-effect model, hubungan sebab akibat model ini. Ini lagi, Craig believe that the underlying this tradition is assumption that our own communication pattern and the pattern of other vary from one person to another gitu. Jadi saling mempengaruhi satu sama lain. Komunikasi yang terjadi tadi itu pattern dari yang satu ke yang lainnya gitu. Jadi ada cause effect model. Ini hubungannya mengarah ke psikologi ya. Contohnya ini ada dari scientist ya, psikologis dari Yale, University of Yale. Attitude
change and investigated the extent to which long and short-term recall influence and individual attitude and belief. Jadi kalau di sini dibilang, kalau di sini itu di sosio-psikologial itu, apa dia ini mempelajari, yang Carl ini, Hovland ini mempelajari, menginvestigasi bahwa ada long and short term recall. Jadi kita itu gimana attitude sama kepercayaan kita itu kepercayaan yang dimiliki oleh seorang individual itu akan berubah gitu. Long and short term gitu. Itu harus diuji, ada eksperimennya. Kenapa gitu? Sebabnya apa gitu. Makanya kan misalkan sampai sekarang kita masih mempercayai ini, misalkan mencari A, berarti itu ada sebabnya. Kenapa orang itu sudah tidak mempercayai B lagi? Karena apa? Misalkan karena itu tidak relevan lagi untuk diterapkan sekarang, misalkan seperti itu. Jadi ada sebab akibatnya gitu. Ini hubungannya di ranah psikologi. Jadi communication-nya itu ada pattern-nya itu nih, pattern and the pattern from other vary from one person to another. Jadi ada sebab akibatnya. Misalkan kalau misalkan di konteks yang lebih jelasnya, lebih luasnya lagi tadi itu, misalkan kenapa teori ini misalkan linear model sekarang sudah tidak bisa dipakai lagi, karena berubah kan, karena ini tidak relevan lagi untuk dilakukan sekarang. Kenapa? Karena sekarang tuh eranya adalah digital gitu, sosial media eranya gitu. Jadi komunikasinya itu udah interaktif gitu ya. Jadi ada hubungan sebab akibatnya di situ. Oke. Enggak ditanyakan? Ntar diskusinya di akhir. Clear ya kalau ini. Ingat ya, kita hanya intro-intro aja pengenalan sebuah tradition. Nanti teman-teman akan lebih detailnya lagi di semester-semester berikutnya akan dipelajari. Kalau yang dipelajari berarti teman-teman harus memperdalam sendiri gitu. Nanti saya kasih bukunya. Kalau tadi itu di sini ada socio-psychological, nah di sini ada yang namanya socio-cultural. Udah jelas ya di sini bedanya. Kalau tadi psikologial berarti ada cause and effect. Kalau di sini socio-cultural berarti apa? Beda budaya, culture-nya beda gitu. Di sini berarti communication as the creation and enactment of social reality. Jadi di sini komunikasi itu kayak meng-create atau membentuk, melahirkan gitu, buat social reality gitu. Jadi di sini ada di socio-cultural tradition ini ada premis yang mengatakan bahwa people talk, they produce and reproduce culture. Berarti apa ini kan bahasa kan ya? Ketika kita berbicara, kita berbahasa gitu, kita memproduksi dan reproduce. Berarti kalau reproduce berarti apa yang udah ada kita reproduce lagi culture-nya. Kita kembangkan. Jadi misalkan sesuatu yang baru dari yang sudah ada. Kita memproduce and reproduce culture itu maksudnya. Apa iya begitu? Itu premisnya ya, yang kalau di tradition ini ya, teman-teman harus ingat. Tapi kebanyakan orang percayanya itu adalah kita itu berbicara sesuai sama culture yang sudah ada. Tapi kalau dari menurut para ahli ini bilang bahwa people talk, they are produce. Bukan kita ngomongin, kita berbicara bukan menginterpretasikan apa yang sudah gitu. Jadi kita yang memproduce gitu. Bingung nggak? Kita yang memproduce gitu kalau zaman dulu. Karena itu kita berarti nggak ngeliatnya dari sekarang. Misalkan kalau sekarang itu ada lahir istilah-istilah baru. Saya agak keluar dari ini supaya kalian bisa memahaminya. Misalkan kita banyak banget di Gen Z, misalnya sekarang itu ada new term gitu. Misalkan
kamu itu love language-nya apa gitu. Ini yang untuk bisa dipahami. Nah, itu kan berarti kita apa? Mereproduce culture. Bahwa dulu itu sebenarnya ada, kita misalkan, oh saya itu apa namanya? Kalau saya adalah physical attack ya, bukan physical apa? Bukan kok physical attack, kan baku hantam ya. Bahasa tolong saya ini. Word of affirmation. Physical touch. Saya jadi physical attack. Sorry. Baku hantam. Physical attack, physical touch gitu. Oh, saya word of affirmation. Itu kita sudah tahu dari lama gitu. Tapi nggak ada istilah seperti itu. Nah, makanya ketika kita ngobrol sama yang eranya sekarang ini, barulah muncul kita reproduce culture baru. Oh, itu yang dinamakan dengan word apa namanya tadi, love language misalkan gitu. Itu kita harus ngikutin, mau nggak mau kita juga harus mempelajari itu supaya kita nggak ketinggalan. Ketika kita ngomong kita punya share meaning tadi itu. Misalkan kan kita eranya beda jauh banget nih. Saya udah usianya di 30-an, teman-teman mungkin baru 22 atau 20 atau yang baru lulus kuliah, belum ada 20. Jadi kalau saya nggak mempelajari apa yang sedang teman-teman pelajari sekarang atau yang sedang dialami oleh teman-teman sekarang, saya nggak akan paham. Kita jadi nggak ada share meaning tadi, kayak yang tadi itu. Jadi saya bisa tahu term yang ada di Gen Z sekarang. Misalkan tiba-tiba hari ini saya lihat video tentang di psikolog, psikiater, ada tuh muncul istilah apa? Religious trauma gitu. Jadi kita menciptakan culture-culture baru lagi gitu. Nah, itu dari bahasa, padahal udah ada ini. Jadi tapi kebanyakan orang kita itu katanya kalau kita talk gitu, kita berbicara, kita berbahasa itu menginterpretasikan mengungkapkan atau menginterpretasikan apa yang sudah ada. Bukan kita memproduksi gitu ya. Nah, kemudian ini nama orang ya. Sapir and Wolf ini ya. Ini 2 orang ilmuwan yang mempunyai dia itu ahli dari linguistik. Kemudian ini dia hipotesisnya itu sangat terkenal banget ya. Karena itu dia mengklaim bahwa the structure of language shape what people think and do. The social construction of reality. Jadi kalau kata dia itu struktur dari bahasa kita itu membentuk apa yang orang pikirkan, apa yang orang lakukan. Jadi social construction of reality, dari realitasnya apa, mengkonstruksi realitas yang ada di dalam sosial kita. Gitu. Ini sangat terkenal banget dari bahasa tadi. Jadi kita dari linguis tadi kita sedang memikirkan apa. Kayak tadi misalkan saya ngomong tentang love language, berarti saya thinking apa dan kita do apa gitu. Ya. Jadi berbeda dengan tadi, language actually structure our perception of reality. Gitu, realitanya apa, jadi itulah persepsi kita. Gitu. Itu language. Nah, kemudian ini kan dari awal-awal mulanya ini, dari yang kemudian ada contemporary sociocultural theories bermunculan dari yang sociocultural kontemporer nih. Dia mengklaim bahwa dia memiliki mendeskripsikan sociocultural itu lebih luas lagi, lebih besar lagi dari yang disebutkan ahli linguistik ini tadi, yaitu apa? The process of communication that reality is produced, maintained, repair, and transform. Or person in conversation co-construct their own social world. Beda ya sama ini. Kalau yang tadi karena dia ahli linguistik, jadi dia ngomongnya adalah language-nya, people talk gitu ya. Nah kalau di sini proses komunikasi, kalau kata kontemporer ahli socio-cultural kontemporer gitu, dia menyebutkan bahwa proses komunikasi itulah yang yang realitas itu dibentuk gitu, di-maintain,
kemudian di repair, kemudian mentransform itu. Jadi gitu, bukan hanya sekedar linguis, tapi ada proses communication. Jadi lebih luas lagi dia lebih besar. Kalau saya ini lebih besar. Kalau itu kan just a linguist, tapi kalau proses communication itu pasti ada linguist di situ. Karena ada verbal, ada non-verbal, ada meaning, jadi gitu. Lebih kompleks lagi. Jadi makanya dia menyebutkannya lebih luas lagi. Ini ya, atau ini bahasa ringkasnya ini. Person in conversation, kita sedang kita sedang conversation ini berbicara itu co-construct their own social world gitu. Kita mengkonstruksi dunia sosial kita gitu. Nah, ini yang di bawah ini adalah catatan nih. Katanya when this word collide, the socio-cultural tradition offer help in bridging the cultural gap that exists between us and them. Jadi gini, artinya adalah ketika dunia ini sedang bolak-balik runtuh atau apa sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Nah, kehadiran socio-cultural tradition inilah yang yang membantu kita untuk menjembatani culture gap tadi itu yang terjadi antara misunderstanding misalkan dari saya dengan kamu atau us dengan them. Contoh nyatanya apa? Misalkan yang nggak kelar-kelar di tempat kita itu yang di Indonesia sekarang itu adalah agama, isu agama, ya kan? Isu tentang Islam dengan non-Islam, contohnya Kristen, Katolik gitu ya. Kita masih ada benturan di situ terus. Nah, socio-cultural tradition inilah yang menjembatani itu. Jadi ini yang menyatukan ada gap-nya, bridging-nya gitu. Gap-nya itu di mana? Terus muncullah misalkan jadi ada komunitas misalkan ya, yang toleransi, yang menyatukan dari umat Kristen dengan umat Islam, kemudian mereka membuat organisasi atau membuat kegiatan-kegiatan yang positif untuk apa? Untuk meredam misalkan seperti itu. Nah, itu tradition ini. Terus contohnya apa lagi? Pokoknya yang berhubungan sama culture gap gitu. Misalkan kayak suku ini sama suku ini gitu. Itu selalu ada tuh. Nah, inilah tradition ini yang menjembatani itu. Jadi yang menyatukan, menenangkan gitu. Itulah istilahnya ketika kita bertikai di situ. Ini socio-cultural. Contohnya di situ ya. Karena apa? Yang tradisi yang di ini kan beda. Misalkan yang Islam masih tetap kekeh, kamu tuh nggak boleh mengucapkan selamat Natal. Kenapa? Karena kamu nanti akan jadi bagian dari mereka, one of them. Terus bagi yang lain, misalkan yang kita harus nggak apa-apa, kan kita hanya bentuk toleransi gitu-gitu. Nah, itu disitulah ada yang fanatik banget, ada yang nggak banget. Yang maksudnya nggak banget itu yang nggak terlalu fanatik dan lebih terbuka gitu. Itu yang mungkin orang-orang ini yang bisa menyatukan itu. Jadi nggak ada benturan terus-terusan. Itu ya. Oke. Ini di socio-cultural, semoga kalian bisa memahaminya dengan bahasa yang saya sampaikan. Selanjutnya ada apa lagi ya? Oh, ini. Nah, ini critical tradition. Jadi, ini tua juga ini tradition ini. Communication as reflective challenge to unjust disclosure. Critical itu gimana? Berarti kritik itu identik sama orang-orang yang berpikir kritis. Yang orang-orang itu disebutkan di sini adalah individual who are concerned with injustice, oppressions, power, and linguistic dominance are those who would likely identify themselves as critical teoris, ahli dari berpikir kritis gini. Iya kan? Misalkan orang-orang yang berpikir kritis gini. Contoh, apa tadi itu? Iya, tadi kita udah kritis-kritis banget ya.
Ya, contoh-contoh yang tadi, itu kita harus mencari lebih kritis lagi untuk menelaah, misalkan, kenapa sih ini kok tiba-tiba ada isu ini yang dimunculkan gitu. Kita harus berpikir kritis, ini tuh ada apa? Nggak apa-apa kita malah justru kita harus berpikir, ini tuh ada apa di balik ini gitu. Misalkan yang sederhana, misalkan kayak dibilangnya ada pembunuhan Jessica, misalkan kalau teman-teman kalian masih sekolah kali ya, yang Jessica meracuni Mirna dengan kopi sianida gitu. Kalau orang yang nggak berpikir kritis, bahwa orang tuh akan percaya banget bahwa Jessica itu adalah pembunuh karena meracunin Mirna pakai kopi sianida itu yang ada sianidanya. Itu kelar, stop di situ. Kalau kita nggak kritis. Tapi kalau orang yang berpikir kritis, kita akan mikirin sampai dari mana, kan itu nggak ada otopsi, terus nggak ada ketika dicek dalam berapa jam itu nggak ada sianidanya, terus di CCTV-nya itu nggak dibuka secara ini, terang-terangan, terus kenapa barang bukti itu dari flash disk, bukan diambil dari si CCTV-nya itu, gitu, langsung, gitu. Jadi banyak, kita harus berpikir kritis sampai sejauh itu. Nah, itu namanya kita berpikir kritis, karena itu apa? Untuk ini ketidakadilan, misalkan. Kalau di critical tradition ini, jadi ini nih, kalian harus tahu Bapak yang memperkenalkan kritik, teori kritis, berpikir kritis ini adalah ini orangnya nih. Ini namanya Karl Marx, mungkin ada yang sering dengar nggak dia, atau baru ini dengar? Dia jadi terkena apa ya? Kalau teman-teman itu pasti tahu nanti akan sering disebut gini, dia itu dari Frankfurt School, jadi Jerman, jadi orang-orang Jerman sana, Frankfurt School. Jadi di situ nanti lahirlah muncul gerakan Marxis. Jadi karena dia Marx, namanya jadi Marxisme. Itu nanti dipelajarin tuh sampai kamu S2 ngomongin tentang apa, ada terus mempelajari si ini dari teori-teori dari Bapak ini. Karena apa? Kita berpikir kritis gitu. Awal mulanya dari sini, dari si Bapak ini. Kalian harus tahu, nanti kalau ada yang dosen lain nyebut ini, ya itu, ini adalah pelopornya atau orang-orang yang pionirnya gitu. Kemudian di sini ada disebutkan, ada berapa ini ya? Kayaknya ada tiga aja. Critical theories consistently challenge three feature of contemporary society. Jadi ada 3 feature. Dia konsisten men-challenge ini ya. Ada 3 feature. Apa yang pertama itu adalah the control of language to perpetuate power imbalance. Jadi di sini kenapa orang-orang itu tuh critical teoris ini ya, ahli-ahli yang orang-orang scholar ini ya, berpikir kritis ini, untuk apa? Untuk men-challenge gitu. Challenge ini, jadi yang power yang tidak kekuasaan yang tidak balance gitu. Jadi kenapa dia terus-terusan berpikir kritis untuk apa bahasanya saya ini lagi. Jadi kayak misalkan apa-apa overpower misalkan. Jadi kita semuanya itu serba misalkan dikontrol banget nih. Nggak boleh ngomong ini, nggak boleh ngomong itu. Misalkan kamu dilarang untuk menghina presiden gitu. Dilarang untuk mengkritik presiden. Nah, ini kenapa orang-orang yang berpikir kritis ini tuh selalu konsisten terus men-challenge untuk 3 ini nih di society kita. Yang pertama itu selalu ini, ada control of language gitu. Jadi kan powernya itu mereka tuh misalkan pemerintahan kita terlalu, nanti kamu zaman dulu itu zaman apa ya, semuanya dilarang. Kamu jangankan untuk ini menghina presiden Soeharto aja kamu hilang besok. Gitu ya. Jadi itu ada di sini kenapa lahirnya ada critical theories ini ya. Kemudian ada yang kedua itu adalah blind reliance on the scientific method and uncritical acceptance empirical finding. Jadi gini, misalkan tadi itu ada ditemukannya teori-teori yang empiris gitu, tanpa
kalian tuh terima-terima aja gitu. Itu yang ini sebenarnya kan udah jelas ini nih, blind reliance on scientific method. Ininya blind, ini buta, ini nggak jelas. Tapi kalian masih mempercayai itu aja. Nah itu jangan ya itu. Jadi kita harus lebih berpikir kritis. Seperti contohnya yang saya tadi itu contoh lain lagi. Tapi kalau ini misalkan kayak ada penemuan apa bahwa misalkan COVID ini memang ada gini. Tapi kalau oh ini enggak, COVID ini sengaja di ini nih, misalkan. Ya itu nggak apa-apa, sah-sah aja. Berarti dia orangnya adalah orang-orang yang berpikir kritis. Nggak hanya nerima-nerima apa yang ada gitu. Gitu ya. Ada finding tertentu, kita nelaah lagi. Kita nggak asal menerima, tapi kita harus, apa namanya, kita, apa ya bahasanya, kita korek lagi. Kita bedah lagi secara kritis untuk bahwa ini tuh benar itu atau enggak gitu. Itu. Nah, yang ketiga ini yang sekarang itu lagi kita hadapi banget ya sampai hari ini juga. Ya ini tiga-tiganya sampai hari ini kita masih hadapi, tapi karena sekarang eranya itu adalah digital, jadi persebarannya itu sangat luas gitu ya. Yang ketiga ini kenapa ada orang kita harus berdiri adalah the role of mass media in building sensitivity to repression, critical theory to see the culture industry. Bingung nggak? Jadi beginilah kalau belajar teori ya, pasti kalian agak ini membosankan sih, saya juga kurang suka mempelajari teori, lebih senang praktik. Tapi ya gimana lagi, kita harus tahu. Jadi ini kata kuncinya adalah di sini. Critical theory see the culture industry. Kita akan bedah lagi di sini. Jadi peranan mass media itu kayak apa? TV, iklan, gitu-gitu. Misalnya sekarang itu ada new media gitu. Jadi mereka itu memunculkan apa ya? Seperti kayak ngasih ide-ide mereka yang supaya kita itu bisa kayak doktrin gitu. Kalau saya sebutnya itu kayak, jadi kita itu dia itu membentuk di apa ya, kepercayaan. Jadi belief kita itu harus, jadi kita itu diarahkan untuk percaya sama mereka. Itu bahasa yang lebih gampangnya lagi. Nah, lebih enaknya kalau ngomongin teori itu langsung ke contoh. Itu kan kalau di mass media. Misalkan di TV. Di TV, teman-teman kalau nonton TV, nontonnya apa aja? Channelnya apa aja saya mau tahu. Ini kita lagi berpikir kritis ya. Kalau Kanaya nonton TV-nya apa? Stasiun TV-nya apa? Masih nonton TV nggak? Saya salah pertanyaannya. Aku udah Masih nggak nonton TV nggak? sih. Enggak. Udah nggak nonton TV? Nggak pernah nonton berita? Paling lewat Kalau HP nonton berita, sih. lewat HP, lewat sosial media. Contoh deh, dari media apa? Misalkan kan dari sosial medianya itu Instagram, misal. Terus media apa yang kamu follow atau yang sering kamu lihat? Ada akun kayak Volkatif, Narasi, sama apa lagi ya? Semacam Pas gitu. Atau MNC, ada yang follow-follow gitu nggak? Enggak, kayak kalau channel kurang. ini nih apa? Kalau untuk yang generasi sekarang itu rata-rata orang itu udah, pertanyaan saya harusnya bukan yang tadi itu nonton TV-nya stasiun TV apa gitu, channelnya apa. Tapi pertanyaannya itu harus pertama-tama adalah kamu masih nonton TV enggak? Karena apa? Eranya itu udah digital sekarang itu, jadi banyak orang tuh nggak nonton TV. Tapi ada sini masih, coba sekarang saya mau tanya yang nonton TV deh, nonton TV berita dari mana gitu, berita aja deh langsung spesifik, ada nggak? Coba Saya Miss. Kamu
Adi masih nonton apa? Kadang-kadang Kompas, kalau enggak MNC, TV One. TV One, Kompas. TV One. Nah, Kompas atau TV One gitu ya. Kan kita tahu raja-raja media itu ada Kompas TV, ada TV One, ada MNC Group, terus apa Metro, itu yang besar-besar ya. Nah, teman-teman juga harus tahu mereka-mereka ini untuk bertahan hidup untuk di saat ini, karena kalian sudah tidak nonton TV dan kita juga jadi ikut gitu ya perkembangan zaman, nggak nonton TV lagi, jadi mereka buka account di sosial media, rata-rata semuanya, even itu in X, Instagram, TikTok atau apa, mereka akan buka akun di situ atas nama misalkan Metro TV, Media Indonesia, Kumparan atau apa gitu ya. Itu akan di situ. Kenapa? Karena untuk menjangkau publiknya. Publiknya siapa ya? Kita ini. Karena kita sudah nggak ada waktu lagi nonton TV duduk diam, tapi kita bisa di kereta, mobil atau apa, kita lagi nunggu apa, kita bisa nonton berita di situ. Bahkan kalian hanya nonton tuh highlight-highlightnya saja. Nah, apa hubungannya sama ini? Jadi gini, kalau teman-teman nontonnya misalkan contohnya MNC Group, teman-teman harus kritis, MNC itu punyanya siapa ya? Ada yang tahu? Haritanu sih, Miss. Betul, Haritano. Terus abis itu kamu nontonnya MNC kan, MNC TV. Habis itu kamu nontonnya iNews. iNews itu punya siapa? Sama, Miss. Haritanu juga. Sama. Oke, satu lagi. Global TV punya siapa? Sama, Mi. Sama Haritanu. Sama. Nah, ini yang maksudnya. Jadi kita harus kritis. Dia ini kepemilikannya punya siapa? Punya Haritano doang, tapi dipecah. Ada ini, ada ini, ada ini, ada MNC, ada iNews, ada ini. Beritanya sama enggak? Sama. Terus yang beritanya yang ditaruh di X, ditaruh di Instagram, sama semua. Ya karena satu sumber. Nah, jadi ini kenapa hubungannya sama ini mass media ini ya? Karena mereka itu mau menanamkan ideologi-ideologi. Kalau kamu tontonnya itu aja, isi kepala kita itu nggak variatif. Misalkan kamu nontonnya MNC, kamu bacanya terus di kamu apa ya, cara ininya tuh cross check bahasa ininya, kita cross check lagi di berita yang lain. Contohnya kamu baca Tempo, itu kan dari kepemilikan yang berbeda, berarti apa, sudut pandangnya beda lagi. Terus lebih gampangnya lagi gini, kalau Haritano itu kemarin 01 apa 03 nih. Ini penting ini, nanti kalian akan kalau misalkan nanti dapat di jurnalistik atau di apa gitu ya, tentang media, ini akan dipelajarin lagi. Kita harus kritis nih di sini. Jadi kalau misalkan Haritano kayak Pak Bewok itu istilah untuk Metro ya, Metro TV ya, karena dia kan dulu di luar 02 itu siapa? Prabowo. Sekarang dia masuk ke dalam 02. Nah, itu berkaitan sama isi beritanya. Begitu. Jadi kita harus kritisnya tuh sampai ke sana. Kalau misalkan ini MNC itu adalah dia ini punyanya Haritano. Haritano itu pendukung Prabowo. Jadi isinya ntar akan yang bagus-bagus tentang Prabowo. Nggak akan kalian dapetin hal-hal yang dia mengkritik tentang pemerintahan. Karena apa? Mereka ada di dalam pemerintahan itu. Gitu. Jadi inilah, itu kalau dari news ya. Ini kita udah masuk ke culture industry nih. Coba, kayaknya saya di sini buat ada definisi culture industry itu gimana. Nah, ini culture industry ya. Entertainment business that reproduce the dominant ideology of culture and distract people from recognizing unjust distribution of power within society. Nah, ini yang tadi dijelaskan.
Lewat apa? News, tadi itu. Pasti akan ngomongnya yang bagus-bagus aja. Dan kalau kalian setiap hari nontonnya berita dari satu sumber itu aja, kita lama-lama masuk ke dalam ideologi dominan mereka. Kita tuh diarahkan sama mereka. Mau kemananya gitu. Itu ya. Makanya kita harus berpikir kritis. Kenapa saya ini lebih panjang di sini? Karena kalian Gen Z. Kalian Gen Z itu bukan saya mendiskreditkan Gen Z, enggak. Kalian tuh terpapar informasi yang dapatkan itu terlalu banyak. Berbeda kalau zaman bapak ibu kita. Kalau dulu dia terpapar informasinya itu dari TV, dari newspaper, dari koran gitu. Dan koran yang sama aja newspaper ya, tabloid gitu. Nah, yang itu aja sama orang-orang sekitar gitu, public opinion lead majalah gitu, leader gitu, dari kiai, dari pastor kita di gereja dapat informasinya dari situ. Tapi kalau kalian semua kalian telan dari TV, dari sosial media aja udah banyak, dari YouTube, dari Instagram, TikTok, terus belum lagi kalian nonton film, music, advertising yang di TV sama yang di new media aja beda lagi. Itu. Jadi kalian harus berpikirnya harus lebih kritis lagi. Kalian tuh mau dibawa kemana, diarahkan kemana. Itu contoh baru di satu berita. Kemudian ada lagi juga lewat film. Lewat dari television tadi udah, music, lewat advertising gitu. Contoh advertising yang paling gampang. Standar kecantikan wanita di Indonesia itu harus apa? Putih, Nah, terus? kurus, Nah, sekarang udah nambah lagi. Apa? Dagunya harus lancip. Pinggangnya kecil. Body Ya, goals, body. Nah,